Waalaikumsalam, Dok. Oke. Udah lengkap, Dek? Udah lengkap? Oke, kita mulai saja ya. Ini pengantar. Nanti DKK-nya jam 9 ya? Atau siang nanti? Izin dokter, iya betul dokter, jam 9 nanti. Jam 9, oke ya. Setengah jam cukup kok ini ya. Dikit aja pengantarnya. Oke, kita mulai saja bahwa hari ini kita masuk ke blok 4, modul 4 deh ya, tentang inflamasi ya. Inflamasi, kalau saya jadwalnya memang normal saja ya, tidak ada yang apa namanya, yang tidak ada yang berbeda sama modul-modul lainnya. Ya, ada kuliah, ada Fisramed, itu medis, dan ada DKK dan Pleno ya. Nanti yang ngajar nanti kalau nggak salah Dokter Endang sama Dokter Hadi deh ya. Dokter Hadi lebih ke arah nanti ke jaringannya, inflamasi. Dokter Endang nanti lebih ke arah ke eh, patofisiologinya atau fisiologinya ya, karena beliau dari lab fisiologi Faal. Dokter Hadi adalah lab dari patologi anatomi. Jadi hal ini kita tahu inflamasi ini adalah suatu proses ya, proses normal dari tubuh sebenarnya, prosesnya baik. Tapi kadang-kadang inflamasi disalahkan menjadi proses yang tidak baik karena simptomnya yang kita merasa nggak nyaman. Ya, misalnya demam, ya nyeri, ya bengkak, nggak nyaman. Tapi pada prinsipnya inflamasi penting bagi tubuh kita untuk menghambat penyakit maupun mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Maka diadakan inflamasi. Nanti kalau mungkin lebih ke arah nanti kalau sudah masuk ke ininya, ke modulnya, kalian mungkin lebih nanti ya, lebih memahami. Ya, jadi ini menurut saya ini merupakan topik yang penting deh, yang sangat penting, yang akan kalian bawa terus sampai semester atas. Kalau bisa serius, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang apa namanya, yang baik, karena inflamasi ini adalah kunci dari suatu, misalnya penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu tidak akan mungkin terjadi bila tidak ada inflamasi. Ya, misalnya kita luka ya deh ya, luka kena pisau, terserah mau tabrakan, kena pisau atau apa, luka kecil, luka besar, pasti terjadi inflamasi. Pasti. Tidak mungkin tidak terjadi inflamasi. Kalau tidak terjadi inflamasi, luka itu tidak akan sembuh. Tidak akan mengalami suatu penutupan luka. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak inflamasi itu beda sama infeksi apa? Kemarin sudah saya bilang, saya tanyakan mungkin ya di angkatan ini. Inflamasi sama infeksi, Rahma. Rahma bisa menjawab, membantu jawab. Rahma. Ada orangnya kah? Siva. On cam semua deh, on cam semua. Saya mulai tahu. Ya, tolong on cam semua. Kita on cam semua, nanti saya akan panggil yang tidak on cam. Kan 2001 kan, Dek ya? Tahun baru ya? Ya. Coba saya dari bawah ya, saya panggil yang nggak on cam. Bahrul. Ini DPMFK, mana DPMFK? Kaisar Anus. Levi.
Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Dok. on cam. Baik, Dok. Pertanyaan saya tadi, ya Dek ya, pertanyaan saya on cam juga Pak Adil. Ya, pertanyaan saya beda inflamasi sama siapa bisa menjawab? Izin menjawab, dokter. Atau perlu saya tunjuk? Ya, kenapa Dek? Izin menjawab, dokter, untuk Ya. inflamasi itu adalah reaksi terhadap infeksi. Sedangkan infeksi itu merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya suatu inflamasi. Oke. Ya, ada yang bisa menjawab lagi, menambahkan atau membantah atau mengurangi, menambah? Silakan. Raka. Ya baik dok, kalau dari saya, kalau inflasi itu biasa terjadi karena reaksi dari kekebalan tubuh karena adanya infeksi. Cuma inflasi itu tidak selalu adanya menandakan kalau itu infeksi. Nah, sedangkan infeksi itu selalu menyebabkan peradangan, dokter. Ya, jadi gitu ya, Dek ya, betul. Jadi inflamasi selalu ada, ya, tiap ada luka. Tapi masih belum tentu infeksi. Tapi reaksi dari infeksi adalah inflamasi, ya. Jadi misalnya gini, contohnya, misalnya kita luka kena pisau, Dek. Nggak usah pisau deh, apa yang ringannya ya, misalnya kita keberet sesuatu, luka kita kan, luka kecil, nggak lama terjadinya koagulasi ya untuk penjalan darah. Setelah itu kesan sembuh sudah selesai. Ya. Tapi kalau lama sembuh, tiba-tiba terkontaminasi oleh bakteri, misalnya dan proses terjadinya misalnya sampai namanya itu sudah disebut adalah infeksi. Karena reaksi daripada inflamasi melebihi daripada yang biasanya apabila ada suatu infeksi. Ya, jadi inflamasi tidak harus infeksi, infeksi harus selalu inflamasi. Beda-bedanya ya. Jadi bedakan. Jadi makanya kalau biasanya kalau inflamasi itu zat leukosit atau sel eritrosit, sel eritrosit adalah sel yang PMN ya, momonuklear gitu ya, neutrofil. Tapi kalau kalau infeksi sudah makrofag. Beda, ada beda tentaranya. Ya. Oke, dikit kita lanjutin. Ya, saya bilang ini harus kalian kuasain deh ya, karena ini hal yang sangat penting yang akan kalian bawa terus sampai menjadi dokter. Ya, karena ini dasar daripada kita menjelaskan ke pasien kenapa bisa begitu sakit, kenapa gitu bisa bengkak, gusinya bengkak, tapi itu dasarnya ini. Ya, nggak mungkin kita bisa mengatakan ke pasien bahwa kalau gigi bengkak karena apa selain inflamasi. Pasti kita berbicara tentang inflamasi. Nah, ya. Jadi memang saya bilang makanya kalian dari semester awal ya, dasar daripada suatu pengetahuan tentang suatu penyakit biasanya inflamasi. Ya, respon positif protektif ya, protektif. Ya, tujuannya sebenarnya protektif sebenarnya. Bagus tujuannya untuk menghambat bakteri atau apapun namanya yang misalnya terjadi ada infeksi atau tidak ada infeksi untuk menghilangkan. Misalnya gini, kalau tidak terjadi infeksi misalnya, luka bersih-bersihkan dengan memang terlepas dan masih adalah dibersihkan. Ya, jadi bersih baru nanti terjadi penyembuhan luka. Ini gue dokter Hadi kalau salah ya untuk nanti akan mengadakan penyembuhan luka. Ya, mengencerkan, menetralkan bahan-bahan lain. Jadi kan fungsinya sangat baik sekali. Tapi kenapa kok kita merasa terganggu? Ya itu tadi. Karena proses dari inflamasi ini ada proses namanya
fasilitasi ya. Pertama vasokonstriksi, vasodilatasi itu lah munculnya ekstravaskuler, percairan dari intraseluler ke vaskuler menjadi bengkak misalnya. Nah, ada PMN-nya berperan. PM itu panas ya. Nah, demam itu hanya untuk sebenarnya untuk mengaktifkan sitokin yang berhubungan sama inflamasi. Terus dolor, warna memerahan kalau sampai agak bisa agak memar dan sebagainya ya, functionless ya, fungsi dari sel yang terganggu. Itu yang bikin nggak nyaman sebenarnya. Rasa nyeri juga ada karena prostaglandin di sana bekerja. Ya, jadi prinsipnya inflamasi bagus, membersihkan infeksi, proses perbaikan, menyembuhkan luka. Tujuannya pada akhirnya itu. Jadi tujuan inflamasi sebenarnya satu membersihkan bakteri atau infeksi atau menyembuhkan luka. Itu sangat penting dua ini untuk kesembuhan suatu luka ya. Nah ini kemarin nanti kalian akan diskusikan di DKK ya, saya nggak perlu ngemak. Nanti Dr. Endang ada, kalian harus mendapatkan DLO dari KKI. Ya, persis seperti itu aja nanti sebagai tambahan. Nah, seperti ini, kasus-kasus seperti ini, walaupun adanya infeksi biasanya. Tapi dasarnya kalau menjelaskan kenapa setelah ini adalah karena infeksi. Nah, kasus maupun ini sebagai tumor jinak ya, tapi awalnya biasa dari infeksi. Begini. Maka saya bilang hal-hal yang berhubungan bagi saya semua yang sifatnya peradangan itu hampir semua walaupun nanti oleh adanya infeksi betul. Peradangan sebagian besar oleh infeksi betul. Ya, jadi hal-hal ini bisa kalian jelaskan tentang inflamasi. Makanya jadi di praktek gigi. Misalnya ini abses giva, ini banyak sekali kasus-kasus yang akan kalian hadapi inflamasi. Oke, ingatkan kalian untuk nanti dikatakan serius karena ya yang kalian samaan sama PJ modul di blok 5 jam 18 kan sebelumnya pengantar di blok 15 anak 2019 ya. Suara saya hilang tadi ya. Suara sempat hilang ya. Sempat hilang suara saya ya. Aduh, ngomong apa tadi ya? Sempat sampai mana saya ngomong tadi? Banyak ngomong saya tadi. Sempat apa tadi? Slide sudah selesai, slide. Slide sudah selesai. Slide tadi sudah selesai belum? Saya omong. Sampai terakhir. Sampai terima kasih ya. Iya. Halo. Kok ini 2021 kok masih bisa ngomong sih? Ayo ngomong. Ya benar dokter, sudah selesai. Ayo semangat, kok lemes betul? Oke ya, jadi prinsipnya modul 4 modul nanti akan ditemani sama dokter Cici ya deh ya untuk pleno ya. Saya tidak ikut menjadi tutor karena kan saya badan saya nggak bisa dibelah deh, jadi saya menjadi tutor di blok 15 ya di waktu yang sama ya. Dokter Cici nanti teman-teman di pleno nanti dokter Endang ya, nanti di konduksi harusnya saya sebagai PJ modul karena di waktu bersamaan saya menjadi di blok 15 juga. Karena saya PJ modulnya, ya kalau ada masalah atau apa, izin atau apa, saya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada, itu nanti kita tunggu sampai jam 9 kita mulai di kakak ya. Oke, gitu saja pengantar singkat dari saya.